Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul tentang perencanaan strategis, rencana kerja, dan PDSA. Baik, sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Fadila sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Satria sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Floriana Villa Teresa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Carol Anissa sebagai pemateri. Saya Tesamilia Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Lara Syafitri sebagai pemateri. Baik, langsung saja masuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Florian. Kepada Florian, dipersilakan. A. Konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai visi jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis internal dan eksternal, penentuan tujuan, perumusan strategi, serta penyusunan rencana implementasi yang sistematis. Perencanaan strategis menjadi kunci utama dalam memetakan jalan menuju keberhasilan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Proses perencanaan strategis melibatkan beberapa tahapan, yaitu 1. Analisis situasi. Memahami kondisi internal dan eksternal organisasi melalui analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats, atau metode lain yang relevan. Kedua, penetapan visi, misi, dan nilai-nilai. Menentukan arah yang akan dicapai oleh organisasi dan prinsip-prinsip yang menjadi panduan. Ketiga, penetapan tujuan. Merumuskan hasil yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. 4. Pengembangan strategi. Menyusun cara atau pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelima, implementasi dan evaluasi. Menerapkan rencana kerja secara terstruktur, kemudian melakukan pemantauan untuk memastikan pencapaian sesuai dengan target. B. Definisi rencana kerja dalam perencanaan strategis. Rencana kerja adalah dokumen yang memuat langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Rencana ini disusun berdasarkan visi dan misi organisasi serta strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Terima kasih kepada Florian. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anjum, kepada Anjum dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari proyek Florian, yaitu metode PDSA. Bisa kita ketahui singkatan dari PDSA, yaitu Plan, Do, Study, ACT. PDSA adalah siklus perbaikan berkelanjutan yang digunakan untuk mengimplementasikan perubahan, mengukur hasil, dan mengidentifikasikan area untuk perbaikan. Tahapan-tahapan dalam PDSA ada 4. Yang pertama ada plan, perencanaan. Tahap perencanaan fase untuk mengidentifikasi masalah itu, merumuskan tujuan, serta menyusun rencana tindakan yang mencakup solusi yang akan diterapkan. Yang kedua ada do, yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, solusi yang telah dirancang pada tahap perencanaan terus diimplementasikan dalam skala kecil atau sebagai percobaan data dan diinformasikan dikumpulkan selama pelaksanaan untuk digunakan dalam tahap evaluasi. Yang ketiga ada study, yaitu pengkajian. Setelah pelaksanaan dilakukan analisis terhadap data dan hasil yang diperoleh untuk menentukan apakah solusi yang diterapkan sudah efektif atau belum, atau memerlukan perbaikan. Yang terakhir ada
ACT, tindakan lanjut. Berdasarkan hasil pengkajian, organisasi dapat memutuskan untuk memperluas penerapan solusi atau melakukan penyesuaian agar mencapai hasil yang diharapkan. Terima kasih kepada Anjum. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lara. Kepada Lara dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Anjum, yaitu implementasi PDSA dalam rencana kerja. Metode PDSA dapat diintegrasikan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja organisasi untuk memastikan pencapaian target yang lebih efektif. Contoh penerapannya yaitu yang pertama plan. Tim penyusun rencana kerja berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan strategis organisasi. Mereka menentukan langkah-langkah spesifik, siapa yang bertanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Yang kedua ada do, rencana kerja yang disusun dieksekusi dengan fokus pada langkah-langkah yang telah direncanakan. Yang ketiga ada study. Setelah menjalankan rencana kerja, dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan untuk menentukan keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Yang keempat ada act. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyesuaian pada rencana kerja yang masih berjalan atau perencanaan lanjutan untuk peningkatan di masa mendatang. Baik, terima kasih kepada Lara. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tessa. Kepada Tessa dipersilakan. Tantangan dalam menerapkan rencana kerja dan penerapan PDSA. 1. Kurangnya pemahaman dan pelatihan. Banyak tim mungkin tidak memahami metode PDSA atau peran mereka dalam rencana kerja secara mendalam yang dapat menghambat pelaksanaan dan mengurangi efektivitasnya. Pelatihan yang memadai seringkali diperlukan, tetapi ini bisa memakan waktu dan sumber daya. 2. Komitmen dan keterlibatan tim yang rendah. Kurangnya komitmen dari anggota tim yang dapat menyebabkan rencana kerja atau siklus PDSA tidak berjalan optimal. Jika tim tidak terlihat penuh, proses evaluasi dan perbaikan bisa tertunda atau tidak akurat. 3. Keterbatasan sumber daya. Tantangan ini bisa meliputi kekurangan anggaran, waktu, atau staf yang terlatih. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan rencana kerja dan siklus PDSA mungkin tidak berjalan lancar, sehingga hasil yang diinginkan tidak tercapai. Cara mengatasi tantangan dalam menerapkan rencana kerja dan penerapan PDSA. Untuk mengatasi tantangan menerapkan rencana kerja dan metode PDSA, berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan. 1. Memberikan pelatihan dan edukasi yang memadai. Pastikan semua anggota tim memahami metode PDSA dan tujuan rencana kerja. Melalui pelatihan dan workshop, edukasi yang berkelanjutan membantu tim untuk menguasai proses dan merasa lebih nyaman dalam menerapkannya. 2. Meningkatkan komitmen dan keterlibatan tim. Dorong keterlibatan aktif setiap anggota dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. 3. Mengelola sumber daya secara efektif. Alokasikan sumber daya secara tepat dan tentukan prioritas untuk tugas-tugas yang mendukung tujuan strategis. Baik, terima kasih kepada Tessa. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Khairul Anissa. Kepada Khairul Anissa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat penerapan rencana kerja dan PDSA dalam perencanaan strategis. Pertama, peningkatan kualitas layanan. Contohnya, metode PDSA memungkinkan organisasi untuk terus memperbaiki layanan berdasarkan masukan dan hasil evaluasi. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya yang optimal. Contohnya, rencana kerja yang efektif, memastikan bahwa setiap langkah dan sumber daya dimanfaatkan dengan tetap untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Contohnya, perencanaan strategis membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan membuat langkah-langkah mitigasi yang relevan. Yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan. Contohnya, siklus PDSA memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang menyempurnakan strategis yang sudah ada. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Khairul Anissa yang telah menjelaskan materi terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan materi tersebut bahwa penerapan perencanaan strategis dalam melalui rencana kerja dan metode PDSA dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dan meningkatkan mutu layanan. Pada metode PDSA ini memungkinkan organisasi dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang sistematis. Dengan melalui perencanaan yang tepat, tindakan yang efektif, evaluasi yang menyeluruh, dan adaptasi sesuai kebutuhan, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan yang evaluasi konsisten. Nah, demikian metode PDSA ini dalam organisasi dapat membantu atau menyesuaikan langkah-langkahnya secara dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan kerja dan tuntunan kualitas. Baik, sampai disinilah hasil prestasi dari kelompok 2 tentang perencanaan strategis, rencana kerja, dan PDSA. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.